Hai semua, jumpa lagi dengan aku, Apoteker Aprila. Pada video kali ini aku mau membahas topik yang hangat bagi ibu-ibu. Apa itu? Jadi topiknya itu mengenai mengapa sih kok kita atau ibu-ibu yang sudah mengkonsumsi pil KB tapi masih bisa terjadi kehamilan. Nah, mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya ya, padahal saya sudah minum pil KB, tapi kok saya tetap bisa hamil ya? Nah, pada video kali ini saya akan bahas beberapa penyebab yang bisa menyebabkan Anda hamil meskipun Anda sudah minum pil KB. Untuk video info lebih lengkapnya, tonton terus video ini sampai habis ya. Pil KB sebenarnya merupakan pilihan yang paling mudah ya bagi ibu-ibu karena cara minumnya mudah, mendapatkannya pun mudah karena di apotek bisa ya. Tapi pertamanya harus pakai resep dokter atau bidan ya. Terus juga tidak perlu disuntik kan, jadi nggak sakitnya. Namun pil KB ini efektivitasnya itu sebenarnya bagus, 92 sampai 99%. Jadi kan bagus ya. Jadi minim sekali resiko terjadinya kehamilan meskipun masih bisa terjadi kehamilan. Nah, namun ada beberapa faktor berikut yang akan saya jelaskan yang meningkatkan resiko kehamilan meskipun Anda sudah minum pil KB. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah jika Anda minum pil KB secara tidak teratur atau diminumnya tidak di waktu yang sama. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kan pil KB itu kan mempunyai ritme kerjanya ya, dan tujuannya itu adalah menyeimbangkan hormon yang ada di dalam tubuh. Jika kita minumnya itu tidak teratur, maka kan hormonnya menjadi tidak stabil. Jadi kemungkinan terjadinya kehamilan itu akan ada. Jadi solusinya adalah jika minum pil KB, maka minumnya itu harus teratur, harus di waktu yang sama setiap harinya. Jika memang Anda lebih suka minumnya tiap malam sebelum tidur, maka minumlah tiap malam sebelum tidur setiap harinya. Jika Anda lebih suka minum ketika sarapan, maka minumlah setiap sarapan. Intinya itu carilah waktu yang memang membuat Anda itu tidak lupa dan selalu ingat untuk minum pil KB tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah minum pil KB-nya itu terlupa. Jadi misalkan harusnya Anda minum sebelum tidur, tapi Anda lupa, Anda ketiduran, terus Anda tidak minum obat pil KB tersebut. Nah, jadinya kan pil KB-nya menjadi tidak efektif. Sebenarnya kalau terlupanya masih kurang dari 12 jam itu masih bisa ya. Jadi misalkan Anda terlupa malam sebelum tidur, terus Anda ingat itu belum ada 12 jam misalkan waktu subuh, Anda bisa langsung minum pil KB tersebut, diminum ya, intinya kurang dari 12 jam langsung minum pil KB tersebut. Nah, nanti ketika malam sebelum tidur berikutnya Anda langsung dilanjutkan seperti biasa minum pil KB-nya. Namun jika Anda terlupanya itu udah lebih dari 12 jam, maka lewatkan saja pil KB tersebut, terus langsung minum pil KB dosis selanjutnya. Namun dengan catatan jangan berhubungan suami istri kecuali menggunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom ataupun menggunakan metode alami ya seperti senggama terputus. Karena efektivitas dari pil KB tersebut itu sudah menurun. Nah, kapan sudah bisa normal kembali? Itu sampai nanti udah terjadi menstruasi berikutnya, Anda kemudian mengulang kembali minum pil KB selama 14 hari juga harus dengan menggunakan alat kontrasepsi tambahan. Nah, selanjutnya itu sudah bisa normal kembali. Selanjutnya yang ketiga itu adalah jika Anda mengkonsumsi obat-obat lain yang bisa menurunkan efektivitas dari pil KB. Obatnya itu apa aja Bu Apoteker? Jadi itu obatnya itu ada obat TBC seperti rifampicin, terus ada obat antidepresan dan juga obat
epilepsi. Jadi jika kalian kok mengkonsumsi salah satu dari obat tersebut, maka jika mau menggunakan alat kontrasepsi itu harus konsultasi kepada dokter agar dokter memberikan metode kontrasepsi apa yang paling cocok untuk Anda. Nah, itu beberapa hal yang sering menyebabkan terjadinya kehamilan meskipun Anda sudah minum pil KB. Yang paling sering adalah yang tadi, tidak teratur minum obatnya ataupun terlupa. Jadi jangan salahkan pil KB-nya ya, tapi perbaiki cara minum pil KB Anda jika memang Anda ingin menunda kehamilan atau ingin tidak hamil ya. Jika selama Anda mengkonsumsi pil KB kok tiba-tiba muncul nih gejala-gejala kehamilan seperti payudara mengencang ataupun gejala-gejala yang lainnya yang membuat Anda itu curiga, aduh jangan-jangan saya hamil nih, maka segeralah cek, beli test pack ke apotik, dicek apakah benar Anda positif atau negatif. Jika memang hasilnya itu positif, jangan panik. Yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke dokter kandungan dan memastikan apakah memang benar Anda hamil dengan menggunakan USG. Nah, jika memang hasilnya positif, maka biasanya tuh dokter akan menyarankan untuk menghentikan penggunaan pil KB dan akan memberikan vitamin untuk kandungan Anda. Nah, bagaimana untuk obat yang udah terlanjur keminum, Bu Apoteker? Nah, itu tidak perlu khawatir karena obat pil KB itu tidak berbahaya untuk janin jika memang penggunaannya itu langsung dihentikan ketika Anda sudah mengetahui bahwa Anda itu sedang hamil. Demikian video dari saya, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa selalu tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol notifikasi ya. Oke semua, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.